Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mana yang lebih penting? Menerima nasihat? Mana yang penting? Menerima nasihat atau memberi nasihat? Dua-duanya penting. Mana yang lebih penting? Kemampuan, keterampilan menerima nasihat atau keterampilan memberi nasihat? Enggak, yang lebih penting adalah keterampilan menerima. Karena bagaimana bisa memberi nasihat kalau dia tidak suka menerima nasihat? Ada 5 kunci di dalam bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Jadi kalau lihat kualitas seseorang harus diawali dengan bagaimana kemampuannya menerima nasihat. Karena kalau kita tidak punya, kita tidak bisa memberi. Satu teknik untuk bisa menasihati diri yang baik diawali dengan kemampuan tafakuri diri. Jadi kita harus punya waktu untuk jujur melihat diri ini. Tafakuri, saya ini benar tidak? Boleh juga pakai kertas dan ditulis 100 kebaikanku dan 100 keburukanku. Tulis, tidak usah dilihat siapa-siapa, tidak usah dipamerkan ke siapa-siapa, tulis saja sendiri. Periksa saja dari mulai atas sampai bawah. Pikiran kacau, mata jorang, telinga banyak sia-sia, mata maksiat, mulut banyak omong sia-sia, bodor garing, suka celetak-celetuk, suka ngomentarin orang yang bikin sakit hati. Periksa dari mulut saja, tulis keburukanku, banyak ngomong, tidak manfaat, tukang banyak komentar. Terus tulis sendiri saja, tidak usah ada yang lain. Sombong, ujub, di kamar suka buka situs yang nggak benar. Tulis. Sekarang cari kebaikanku, sholat khusyuk, tidak deng, dermawan, aslinya si pelit. Berbuat baik dalam kurung tara ikhlas ya. Cari kebaikannya, bakal kaget ternyata kita itu jauh lebih melimpah keburukan dibanding kebaikan yang kita duga. Sekarang dengar omongan orang, wah kamu soleh, jujur soleh enggak? Soleh, namanya kan Soleh Miftahuddin ya. Kalau kita berani saja menulis dengan jujur siapa diri kita, tulis saja sendiri. Itu sudah awal yang sangat baik. Karena orang itu masalah utamanya adalah tidak berani jujur melihat dirinya sendiri. Tidak akan pernah bisa memperbaiki diri orang yang tidak jujur melihat kekurangan diri. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kalau kita pun tidak jujur melihat siapa diri ini? Sayangnya kita lebih sibuk dengan bungkus. Saya sarjana,
saya S2, saya berpengalaman, saya berjasa, saya sekolah di luar negeri, saya adalah yang inisiator, saya yang mengawali, terus saya, tapi topengnya yang baik-baik saja. Kalau kita sudah terlalu sibuk dengan topeng, sudahlah, nggak mempan dinasihatin. Kalau orang sudah tidak suka mengetahui kekurangan dirinya, maka dia akan sulit memperbaiki diri. Dan ini awal yang buruk. Kalau orang bikin kesalahan, itu normal. Maaf bukan normal. Setiap orang juga punya kesalahan. Tapi keberanian jujur mengakui kesalahan itu beda lagi babnya. Tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Yang membedakan itu adalah dia ngaku tidak sudah berbuat salah, jujur tidak. Teknik sederhana agar anak-anak tidak ngobrol adalah tidak berkumpul dengan yang seusianya, ya. Karena anak ngobrol dengan kakek jarang. Boleh diberikan kesibukan masing-masing, ya, atau didoakan istirahat saja. Nggak apa-apa, anak-anak di masjid bagus daripada anak-anak berkeliaran di tengah jalan, ya. Sampai di mana barusan? Jujur diri, tafakuri diri. 2, teknik yang kedua kalau kita ingin efektif perubahan diri kita adalah miliki cermin diri. Siapa cermin diri? Yaitu orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang paling tahu kita lebih banyak dibanding yang lain. Contohnya siapa? Pendamping hidup. Kalau di rumah yang ada khodimat yang bantu-bantu, nah itu lebih tahu tuh dibanding tamu yang cuman setahun sekali datang. Aduh, ibu menis solehah, kata pembantu. Begitu. Ini jauh. Hadirin sekalian, telah terpilih Bapak Teladan tingkat provinsi. Kata anak-anak. Tahu apa provinsi, ya. Bapak Teladan tingkat nasional, lebih jauh lagi, lebih susah tuh menilainya. Bapak Teladan mah di hati anak, yang tiap hari lihat, tiap hari ketemu, tiap hari mendengar. Makin jauh yang menilai. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, telah memilih Bapak Fulan sebagai Bapak Teladan internasional. Tahu apa, ya? Kata anak-anak teh euleuh, ya. Teu naon. Orang-orang terdekat itu adalah aset kita karena cermin bagi kita. Jadi kalau ngobrol dengan orang terdekat, sebaiknya adalah minta diberitahu apa yang harus diperbaiki. Ayo, apa nih yang perlu saya perbaiki dalam seminggu ini? Kalau dibeberkan semua, stres kita, ya. Bertahap saja. 1, ketiak, tolong dibenahi, karena ketiaknya menyimpan ramuan-ramuan yang membuat kelenger bicara. Makin kita bisa mengetahui apa yang harus kita perbaiki, makin beruntung. Mana yang lebih berharga? Pujian atau kritikan? Nah, ini ciri-ciri nggak yakin, ya. Kalau yakin begini nih, apakah saudara mau masukkan di dalam neraka jahanam? Nah, itu yakin jawabannya. Mana yang lebih berharga? Pujian atau kritikan? Kepaksa itu manusia. Koreksi lebih berharga. Nih buktinya, ya. Punten sekali, ya. Saudara ada upil di hidung, terus ketemu orang, ih hidung teh meni mancung.
wajah bercahaya, engkau mah keren banget, padahal di sini ngejeblag Deden. Terus ada orang yang ngomong, ayo mana teh naon geuleuh, kita irung nongtot misal, mana yang lebih berharga? Saya tidak menganjurkan mengoreksi orang seperti itu. Tapi kalau ada orang yang memberitahu kekurangan kita, itu jauh lebih bermanfaat daripada memuji yang membuat kita tidak tahu siapa diri kita. Pengalaman seseorang yang sedang ceramah sekarang ini, ya, yang pakai sorban. Zaman dipuji-puji dulu udah repot sekali. Dipuji, dikagumi itu benar-benar membuat kita hanya sibuk dengan membagus-bagus topeng, dan kita merasa topeng itulah diri kita. Tapi sesudah diberikan oleh Allah karunia badai bulian, caci maki, penghinaan, kritik, justru itu yang menyadarkan tentang siapa diri ini. Makanya hati-hati sekali ya bagi pecinta penilaian orang, siap-siap hidup penuh sandiwara. Orang yang sibuk dengan ingin dianggap baik, ingin dikagumi, ingin dipuji, ini kehidupannya adalah kehidupan topeng, kehidupan bungkus, kehidupan artifisial. Manfaatkan tuh anak, mak, ada nasihat buat bapak, wah pak, hampir semua kelakuan bapak tuh perlu diperbaiki. Mana sih yang mau diberi jajan? Nah ini zolim bapaknya. Hadirin, kita harus sangat siap ya, koreksi itu ada yang cocok dengan keinginan, caranya, ada yang tidak cocok. Gak ada bahayanya koreksi sepedas apapun. Yang bahaya tuh kita lebih sibuk membentengi diri, sibuk mencari 1001 alasan, sibuk memberikan jawaban, bahkan ngebales mengoreksi orang. Ada tuh yang begitu. Pak, perbaiki dong bacaannya. Gini-gini juga udah lumayan dibanding teman-teman saya yang gak bisa baca. Kamu mah baru tahu dikit tuh banyak omong gitu. Nah ini bahaya terbesar bagi orang yang tidak bisa berubah itu adalah ciri khasnya kalau dapat koreksi itu langsung bikin benteng, kemudian memberi alasan dan menyerang. Apa perlunya? Ya. Misalkan yang tadi Upil tadi, Pak maaf itu hidungnya kotor, enak aja nyebit kotor, lihat wajah segini bercahayanya, kamu jangan sembarang, pikiranmu kotor, mulutmu kotor, kan yang penting mah nyolek. Hadirin, bukan banyak alasan. Kamu tidak mengerti ya mengapa dia ada di sini, dia kenang-kenang. Halo. Satu ya, maaf tadi apa, jujur diri atau tafakuri diri. Dua, miliki cermin pribadi, anak, teman, pembantu, supir, atau orang-orang dekat saja yang tahu kita dari bangun sampai tidur lagi. Nah itu biasanya lebih jelas menginformasikan tentang kita dibanding dengan orang yang tahunya lewat media. Apalagi yang tahunya lewat medsos, tahu apa, dia cuma lihat yang baik-baik aja. Tiga, berguru kepada yang ahli. Jadi kita tuh perlu punya rujukan yang bisa membantu kita menilai diri kita lebih objektif, yang ahli-ahli. Punten Pak ya, bahaya saya nih Pak, saya kumpul dengan santri di sini. Santri rada-rada kurang berani itu mengoreksi saya Pak, karena udah keburu dianggap kiai, keburu dianggap guru. Kalau saya menikmati posisi saya sekarang, ini ancaman bagi hidup saya. Saya harus terus berguru kepada orang-orang yang lebih peka hatinya, sehingga bisa memberi rapot. Oh, terlalu banyak bicara yang tidak manfaat, ada celetukan-celetukan yang tidak bijaksana, ada perkataan yang menurutnya lucu tapi bisa menyakiti orang. Oh, dalilnya kurang pas, terlalu memaksakan. Jauh lebih penting
orang-orang yang memberikan masukan, dan itu lebih bisa dilakukan oleh yang memiliki keahlian. Nah, itu guru-guru kita. Pentingnya berguru itu di sana. Seperti kita sakit ke dokter, kalau tadi ke teman, kamu tuh kelihatannya kali gatal lah, kata teman. Kita jadi tahu karena di punggung gatal-gatal. Tapi untuk tahu penyebabnya kita harus ke dokter. Sehingga oh ini kebanyakan makan udang. Tadi berapa biji udangnya? 2 karung. Pantes hadirin. Ayo, yang namanya guru tidak harus berstatus ulama. Guru itu adalah orang yang bisa digugu dan ditiru. Saran saya sih orang yang hatinya baik, yang bersih, karena kepekaannya lebih tinggi. Ini bagi orang-orang yang hatinya sudah peka itu bisa ikut ngebaca. Yang bicara ini apa niatnya, maaf, apa penyakitnya, maksudnya begitu ya. Ada ujub, ria, takabur tuh kerasa oleh yang lebih peka. Kalau bau itu enggak tercium oleh yang pilek. Coba orang yang sholatnya 3 kali ngumpul dengan yang jarang sholat, ustad atau ada, padahal dia juga minus. Orang yang baca Iqra jilid 3 ngumpul dengan yang buta huruf Quran, kiai atau. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang punya level jauh lebih tinggi, kepekaan hatinya, akhlaknya, sehingga kita kalau ketemu beliau bisa mengetahui standar kita baru sampai di mana. Masukan beliau juga sangat membantu mengkatrol. Makanya hati-hati kalau kita gaul dengan punten ya, yang ibadahnya kurang, yang akhlaknya kurang, kita bisa kekunci orang yang merasa udah baik. Serius Pak, ini posisi saya sekarang ini berbahaya. Saya kumpulnya dengan santri, jamaah yang biasa hadir mendengar. Kalau ini saya nikmati terus, pasti pelan perubahan diri saya. Saya sangat memerlukan orang-orang yang bisa lebih peka. Siapa? Mungkin dari jamaah yang bisa memberikan, mendeteksi. Kalau kata guru saya sih, yang bisa alarmnya bunyi. Kalau alarm saya bunyi dan saya tidak nurut, nah orang itu alarmnya bunyi dan berani mengatakan. 4. Satu apa? Yang tadi 2, sudah itu 3, yang barusan. Ya bagus. Sederhana ngantek ke hati. 1, tafakuri diri. 2, cermin pribadi. 3, berguru kepada yang ahli. 4, manfaatkan orang yang benci. Jadi orang yang membenci kita tuh aset, karena mereka punya kegigihan, kesungguhan di dalam mencari, memikirkan kita. Kita sudah tidur, mereka masih bangun. Hanya kita yang ada di hati. Kita kerek, dia ngehuleng, hadirin. Hanya kita yang dipikirkan. Kita nggak punya waktu nyari kekurangan diri, dia sampai ngumpulin tim atau mencari kekurangan kita. Apalagi katanya kalau sudah masuk pilkadal begitu ya, menjadi kandidat, kan itu ada musuh spontan. Baru saja deklarasi udah langsung itu ada lawannya. Dan lawan ini adalah orang yang sangat kreatif, bisa mengumpulkan tim itu khusus untuk mencari-cari kekurangan lalu menyebarkannya. Nah, kita menyikapi semua ini, tidak semua informasi dari mereka benar, tapi bisa jadi tidak semua juga salah. Harusnya kita bijak betul kepada orang yang benci kepada kita. Yang paling harus kita pahami adalah orang yang benci ke kita itu tidak bahaya. Yang bahaya itu adalah keburukan kita. Kita tidak terancam oleh keburukan orang lain ke kita. Hakikatnya begitu. Kita terancam syariatnya justru oleh keburukan kita sendiri, yang tidak kita akui, tidak kita tobati, tidak kita perbaiki.
Ini teh masalah pribadi yang benar-benar masalah personal kita yang membahayakan hidup kita. Nah, kita lebih sibuk mikirin orang yang sebel ke kita, lebih sibuk berargumentasi dan lebih sibuk ngebales. Harusnya lebih sibuk memperbaiki diri, tobat, dan idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Ada nggak orang yang sebel ke kita? Gini ya, dia menghina saya, Nabi Muhammad aja yang mulia, sempurna, dihina. Masa yang hina betulan nggak ada yang menghina? Tapi orang itu sebel ke saya, Rasul saja yang akhlaknya rahmatan lil alamin ada yang sebel. Bagaimana mungkin kita yang nyebelin asli? Ada yang sebel. Daripada kita sakit hati, lebih baik kita bertobat dan memperbaiki diri. Sepakat? Nomor berapa sekarang? Nomor 5, manfaat. 1, tafakuri diri. 2, cermin pribadi. 3, berguru kepada yang ahli. 4, manfaatkan orang yang benci. Saya teh lagi nyari ujungnya, jadi tenang-tenang teh mikir. Yang kelima, ulangi yang nomor 1 ganti ya, jujur diri maksudnya. Nah, jujur diri, cermin pribadi, berguru kepada yang ahli, manfaatkan yang benci. Dan yang kelima, tafakuri apa yang terjadi. Kiti ngerti? Maksud saya begini, kita harus banyak tafakur dengan apapun yang terjadi di sekitar kita ini. Ini kan kita bertemu dengan sebanyak ini aset kita nih Pak. Bertemu dengan tiap orang yang di sini itu adalah aset kita. Dan kita ketemu dengan orang yang, aduh, kenapa saya ketemu dengan Bapak itu tuh kok nyaman? Itu pelajaran. Oh, ternyata Bapak ini mah nggak banyak komentar, ramah, wajahnya senyum. Itu ilmu buat kita. Kenapa ketemu si eta mah enak ya? Karena dia kalau duduk ngedudukin kita. Kalau dia menggeliat, wajah kita yang kesikut. Dia juga tara mandi. Pelajaran dan ngomongnya tuh nggak enak. Tiap tanya tuh yang nggak enak aja. Eta teh hidung perkedel, atuh nggak enak. Kamu dengerin dong, punya telinga jangan kayak jamur. Eta teh rambut atau rakbol. Ada yang tiap celetukannya tuh nggak bener, nggak enak, pengen jauh dari dia. Ini pelajaran bagi saya. Ini sebanyak ini nih di sekitar kita, nggak usah menilai siapa dia, tapi ilmu aja dari dia. Ini tiap orang tuh betul-betul jadi aset bagi kita. Tiap orang yang berinteraksi. Dan kita juga bisa belajar dari hewan, kucing sayang ke anak, ya. Bagaimana induk ayam itu juga kita lihat, oh seperti ini. Termasuk film-film di TV yang saya tuh favoritnya, maaf ya, lihat yang nggak pada pakai baju Pak, ya, dunia binatang begitu. Itu ternyata banyak sekali pelajaran. Bagaimana saling melindungi, saling menjaga, padahal mereka tidak sekolah, mereka hanya menggunakan insting saja. Juga belajar dari kejadian-kejadian, telah ditangkap si fulan dalam keadaan setengah mabuk di sebuah hotel bersama yang bukan muhrim. Oh, kalau Allah ngebuka gitu ya, nggak ada yang bisa menghalangi. Telah tertangkap basah seseorang yang masuk ke dalam kolam mencuri ikan. Ada juga tertangkap kering, biasa ngambil jemuran. Emang ceramah begini hadirin harus membuat saudara yang tidur bangun yang tertangkap kering yang tidak ada tertangkap kering.
atau seorang koruptor protes karena saya dianggap tertangkap basah, padahal saya tidak basah sama sekali. Hadirin, para komentator di TV, kejadian-kejadian nasional, internasional, itu adalah bahan tafakur bagi kita. Tafakuri apa yang terjadi, termasuk Pak Ahok, tafakuri ya, apa hikmahnya, apa yang bisa saya pelajari, apa yang tidak boleh saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Jadi sayanglah kalau aset segitu banyak tidak membuat kita bisa mengenal diri kita dan tidak sungguh-sungguh kita memperbaiki diri. Demikianlah hadirin sekalian, ilmu mengulang tentang teknik-teknik bagaimana kita bisa mengetahui diri kita dan teknik memperbaiki diri. Satu apa? Jujur diri. Dua, cermin pribadi. Tiga, berguru kepada yang ahli atau datang yang ahli. Yang keempat, manfaatkan orang yang benci. Dan yang kelima, tafakuri apapun yang terjadi. Begitulah, di model-model aja dikit ya, yang penting ujungnya I, ngerti? Jadi Kitty ini itu namanya iksa diri ya. Biiklih. Baiklah. Ada yang perlu kita diskusikan atau cukup aja nih? Saya harus ngecek di. Ada pertanyaan lewat radio, silakan. Ya, AA menyimak Facebook ya, sehingga saudara-saudara boleh juga mengomentari lewat Facebook. Saya bersyukur sekarang ada teknologi seperti ini ya, jadi di seluruh dunia bisa melihat tayangan ini live. Itu ada AA gimana? Kelihatan Pak? Ya Allah memudahkan, bayangkan. Dulu mau harus beli TV tabung. Coba kalau setiap orang mau nonton TV bawa TV tabung kemana-mana, kan repot. Dibuntel pakai sarung, nanti dikejar security. Sekarang dengan begini bisa mendapatkan manfaat. Oh gimana nih, katanya harus beli kuota, tergantung dipakai apa. Kalau kita disiplin beli kuota untuk belajar, untuk nambah yakin kepada Allah, nambah amal, insya Allah nanti digenti itu rezekinya oleh Allah. Tapi kalau hanya untuk yang enggak ada manfaat, apalagi yang maksiat, bisa kecemplung tuh HP-nya. Beruntunglah yang HP-nya kecemplung. Kalau itu biasa dipakai maksiat, maka merupakan pertolongan Allah. Silakan, ada masuk pertanyaan? Bergabung di Lender, kita akan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak, siapa di mana Pak? Pandang di Ciroyom. Pandang di Ciroyom, silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak. Gini Amin, saya sebagai aktivitas malam, jadi biasa saya jualan dulu Mak, kan jualan di pasar Ciroyom itu. Sekarang jadi beralih jadi malam gitu kan. Jadi yang kebiasaan-kebiasaan yang malam dulu sebelum jualan bisa gitu, mesti jualan aktivitas malam. Kenapa jualan malam Pak? Soalnya kan dulu nah siang itu internet kontrak ya, sama yang punya kontraknya nggak diperpanjang sama ke orang lain kan. Saya sekarang punya jongkok yang aktivitas malam, jadi kepepet langsung aja masuk ke sini. Ternyata tantangannya gede gitu. Iya. Ya gimana cara menyikapinya gitu. Iya. Nah, seperti diketahui kan aktivitas itu ramainya pasar kan menjelang subuh. Karena kan suka mengejar keutamaan qobla subuh gitu. Jadi
Baik, baik. Minta solusinya gitu gimana? Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, memang paling saran saja ya, karena untuk jadi solusi pasti harus bisa membaca masalahnya lebih lengkap. Memang bagusnya aktivitas muamalah itu siang dan malam itu adalah aktivitas ibadah. Tetapi ada kalanya sebagian di antara kita memang dapat tugas malam. Kalau sangat memungkinkan diputar lagi dengan minta ke Allah. Ingat ya, harus minta ke Allah dulu. Jangan dulu ikhtiar lahiriah sebelum ikhtiar minta tolong ke Allah. Karena yang ngebulak-balik setiap urusan itu Allah Subhanahu wa taala. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah memberikan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu selain Allah. Dia Allah. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Dan jika Allah memberikan kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Surat Yunus 107. Ini supaya lebih indah bacaannya ya. Silakan dibacakan dulu nih teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu begitu. Dan selain kita ikhtiar bahwa yakin Allah yang bisa merubah semua ini secara syariat, kita sempurnakan. Mungkin silaturahim dengan yang orang-orang yang pokoknya silaturahim aja Pak. Pokoknya kalau ingin dapat rezeki dalam aneka bentuk, kata kunci yang harus kita pegang adalah silaturahim. Ini yang suka kadang-kadang rada males kita ini, terutama sesudah ada HP. HP itu memakan waktu lebih banyak, bahkan serumah aja duduk di meja makan saja silaturahimnya kurang terjaga karena masing-masing sedang silaturahim dengan HP sampai bercahaya kan wajah ibu itu ya, walaupun ditutup selimut karena di balik selimutnya HP. Nah, lalu Pak, kalaupun masih posisi begitu, tetap jangan ninggalin tahajud, jangan ninggalkan sholat subuh berjamaah. Ini lagi ramai-ramainya, jangan ragu-ragu, pergi aja tinggalkan. Pergi ke masjid, sholat jamaah. Ini pas lagi seru-serunya pembeli tinggalkan. Rezeki mah Allah yang ngasih. Kalau nanti rezeki kita ada, dia akan tetap ngejar, apalagi ahli sholat subuh jamaah. Jangan sampai kesibukan pasar menuhankan pembeli, yang ngebagikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, enggak banyak, yang penting tiap perlu cukup. Tidak harus banyak uang tuh, yang penting perlu makan cukup, perlu kendaraan cukup, beli rumah baru cukup, perlu ke Mekah cukup, perlu menikah cukup. Buat santri yang belum, saya sudah cukup, saya akan KB ya, 2 saja cukup. Perlu buat sedekah cukup, tidak. Dan itu ahli sholat berjamaah itu akan dicukupi. Semoga Bapak bisa dapat suasana bekerja yang lebih sesuai dengan apa yang bisa mendekatkan ke Allah ya. Oh, udah, pertanyaan satu lagi terakhir. Kalau udah ini AA mau menyampaikan sesuatu. Ada lagi? Warahmatullahi wabarakatuh.
Toh, apa kabar toh? Selamat Idul Fitri, Selamat Idul Fitri, alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Silakan. Mudah-mudahan sehat keluarga. Amin. Atau juga ya. Mudah-mudahan kita ketemu. Amin. Waduh, udah lama nggak ke rumah Ato ya. Apa toh? Ya, atau sudah lama atau juga tahun kemarin saat di Mekah. Jadi nggak bisa ketemu. Mimpi. Bukan. Saya kemarin pergi Madon karena Abu pulang. Jadi nggak ketemu. Oh, atau kesini, belum pulang. Ya, Punten toh, mudah-mudahan ya bisa silaturahim ke Ato ya. ya. Mudah-mudahan ada tujuan dilindungi sama Allah. Amin, amin ya Tuhan. Doain terus toh. Iya. Makasih ya toh. Salam buat Mbak Kustina dan anak-anak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau sahabat saya yang lumpuh juga tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, dan sudah kaku lagi sekarang badan. Mudah-mudahan dimuliakan Allah dunia akhirat. Sakitnya ini jadi penggugur dosa. Baik sahabat-sahabat yang baik. Kalau Agustusan meriah tidak? Gembira tidak? Jawab-jawabin. Agustusan happy, gembira, ceria, menang kalah dua-duanya gembira, kan? Iya kan? Balap kelereng gembira, balap kerupuk, balap karung. Kenapa sih pilkada nggak kayak gitu ya? Kenapa harus dengan ketegangan, dengan suasana permusuhan? Suasana saling menyerang, saling menjatuhkan. Apa enggak bisa kita buat pilkada itu sesuatu yang ceria seperti Agustusan gitu? Yang semua orang teh gembira bahwa ini semua kandidat tuh ingin berusaha memberikan yang terbaik. Tidak usah dengan pasang ini musuh saya yang harus saya hancurkan, harus saya bantai, harus saya buka aibnya, harus saya pojokkan. Kenapa sih harus kayak gitu? Ya, pikir-pikir kan sesudah itu lewat, ya sudah cair lagi gitu. Kadang-kadang suka mikir, kenapa sih harus perang, apa kayak suasana perang terus? Padahal ini kan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara orang yang beriman ini. Makanya 3 semangat itu mari kita kobarkan terus. 1, semangat bersaudara. 2, semangat solusi. 3, semangat sukses bersama. Mudah-mudahan nanti nih tahun 2018 ini kan di mana-mana ada pilkada baik kota, kabupaten maupun gubernur ya. Suasananya tuh suasana happy, suasana gembira, suasana mendidik yang tidak hanya yang bersangkutan tapi mendidik generasi yang akan datang. Ini loh sebuah suasana kita saling memberikan hak kita sambil kita penuhi kewajiban dan suasana persaudaraan. Lihat yang tinju aja, saya tidak menganjurkan nonton tinju ya. Tapi yang tinju aja bisa sportif, sebagian besar bahkan ada yang dipukul, jatuh, ditolong lagi, udah nolong, mukul dia. Nah itu mah nggak sportif hadirin. Kita lihat sportivitas itu sesuatu yang pelajaran yang menyenangkan, benar? Dan yang penting mah kan sebetulnya bukan jadi atau tidaknya, tapi niatnya benar, caranya benar. Karena jadi tidak mah ketentuan Allah itu, bukan kita yang ngatur. Kalau Allah menetapkan jadi, pasti ada jalannya untuk jadi.
Tapi bagaimana ini jadi kebaikan bagi kita, bagi yang lain. Jangan sampai meninggalkan bekasnya itu adalah keburukan akhlak, keburukan suasana, keburukan hati. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi pertemuan ini. Ya Rob, jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin padamu, semakin yakin dengan segala janji dan jaminanmu. Jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini bisa menebus semua dosa yang pernah kami perbuat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan siapapun yang menyimak kami semua menjadi hamba-hamba yang Engkau kuatkan imannya, Engkau mudahkan dalam beramal soleh, Engkau karuniakan qalbun salim. Berikan kesembuhan bagi lahir batin yang sakit, ya Allah. Berikan kelapangan bagi yang sedang dihimpit masalah, kesusahan, ya Fattah. Lepaskan dari lilitan hutang piutang, ya Rozak. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah, ya Ghani. Ya Allah, berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat. Berikan kekuatan kami menjauhi dosa. Dan berikan kemampuan kami beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jamu menjadi haji, hajah, mabrur, mabrurah. Yang belum punya jodoh, Engkau maha tahu, berikan jodoh terbaik yang mendekatkan padamu. Pernikahan penuh berkah, keturunan yang soleh, solehah, rumah tangga hafiz, hafizah. Lindungi kami dari bala, lindungi dari fitnah, lindungi dari musibah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang bisa mengajak kami beriman padamu, yang bisa membimbing kami berakhlakul karimah, yang bisa membimbing kami menjadi hamba-hamba yang merindukan surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih kepada para pendengar, para pemirsa. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.